Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berkat dan nikmatnya yang senantiasa tercurah kepada kita semua. Alhamdulillah sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan, serta yang paling utama adalah nikmat sehat. Dan satu lagi lah nikmat sempat hadir memenuhi undangan kami untuk melaksanakan satu kegiatan yaitu pembekalan manasik umroh, ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita bersama ini Allah akan meridhoi dan merahmatinya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harga sahabat dan pengikutnya, mudah-mudahan kelak kita yang hadir di sini dan melalui Zoom kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Tentunya pada pagi hari ini marilah kita sama-sama awali kegiatan manasik umroh ini agar senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kelancaran. Marilah kita buka dengan umul kitab ala hadiniyah wa kulli niyatin soleha ila hardin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, marilah kita sama-sama fokus kepada apa yang akan disampaikan materinya oleh Pak Ustadz Mahrus dulu ya. Ya, insyaallah. Kami yakin Bapak Ibu pastinya sudah pernah melaksanakan baik itu haji maupun ibadah umroh. Namun tidak ada salahnya kita mereview kembali, mengingatkan kembali bagaimana sih tata cara kita melaksanakan ibadah umroh. Walaupun ada yang sudah entah berapa tahun yang lalu, 2012, 2013, ataupun 2004, bahkan yang baru kemarin, pastinya mungkin ada beberapa hal yang lupa sehingga insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyampaikan bagaimana tata cara kita melaksanakan umroh agar tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan rukun dan wajibnya. Tafadhol Ustadz Mahrus. Terima kasih Pak Boni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, para tamu Allah yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir di tempat ini ataupun yang hadir melalui Zoom, mari kita membaca suratul Fatihah bersama-sama. Semoga dengan barokah Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjalanan kita semua. Kita semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan menjalankan ibadah dan selamat kembali lagi nanti berkumpul dengan keluarganya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, para calon tamu Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah insyaallah kita di tanggal 18 Desember, malah 15 Desember. Kita ada keberangkatan di 15 Desember. Rombongan dari Gorontalo insya Allah. Kemudian tanggal 18 Desember rombongan dari Solo. Kemudian tanggal 21 Desember dari
Jakarta sekitar, dan tanggal 23 Desember dari Jakarta sekitar. Kemudian juga ada yang hadir melalui Zoom yang insya Allah akan berangkat tanggal 22 Januari. Sebenarnya ada lagi tanggal 11 Januari. Ini ada rombongan dari Maluku, dari Ternate dan sekitarnya ya. Ada juga tanggal nanti 21 nanti dari rombongan Serang Pandeglang. Jadi sebenarnya berturut-turut. Semoga semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Balda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama membaca talbiyah. Talbiyah adalah jawaban kita atas panggilan Allah Subhanahu wa taala yang dulu Allah pernah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim. Panggillah umat manusia untuk datang berziarah ke Baitullah. Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana saya hendak memanggil, nggak ada siapa-siapa. Yang ada aja Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabiullah Ismail yang masih bayi. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab, tugasmu memanggil. Nanti yang akan menyampaikan ke Pak Anton, menyampaikan ke Ibu Yani dan lain sebagainya, itu adalah tugasku, kata Allah. Jadi kita yang tergerak untuk datang menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tergerak untuk berziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah ngobrol dengan petugas di handling yang ada di Arab Saudi. Kaget juga saya. Kenapa kaget? Lama hidup di Saudi, haji sekali aja nggak pernah. Nah, agamanya apa? Ya Islam agamanya. Tertawa aja. Ente kenapa nggak pernah tergerak ingin haji? Nanti aja. Justru ketika musim haji tiba, mereka malah pergi berwisata. Nah, artinya apa? Artinya datang ke Baitullah itu murni digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang nggak kepengin, ada yang saya sih kepengennya ke Eropa, saya kepengen dan sebagainya. Ternyata ada yang masih bapak dan ibu terpilih untuk diantaranya menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Inilah jawaban kita. Talbiyah, mari kita sama-sama baca. Saya baca, mohon diikuti. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mari sama-sama, baik yang hadir maupun yang di Zoom, kita sama-sama membacanya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mari kita artikan. Labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Ini sedang menjawab nih. Kalau kita dipanggil, yang manggilnya presiden tentunya ada tata keramanya. Yang manggil panglima, ya nggak sembarangan kita menjawabnya, nggak selengean. Maka saat dipanggil Allah Subhanahu wa taala, saat kita bertalbiyah, mohon jangan sambil bercanda. Kadang-kadang ada yang sambil bercanda talbiyahnya. Ini serius, kita sedang dipanggil Allah. Resapi, ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik, Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah yang tidak ada sekutu. Allah nggak mau disekutukan. Allah nggak mau disyirikkan. Nah, artinya apa? Artinya saat kita berangkat umroh, saat kita berangkat haji, niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya
ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini diingatkan, la syarikalak. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalak. Apa maksudnya ini? Kita diingatkan saat kita hendak menjadi tamu Allah, tanamkan dalam diri kita, akui dalam diri kita bahwa alhamd, bahwa segala macam pujian, kadang-kadang kita dipuji. Dipuji ini hakikatnya laka milikmu ya Allah. Tanpa diberikan sama Allah kelebihan kepada kita, nggak ada apa-apanya. Kita akui, wa ni'mata ya Allah, segala macam kenikmatan yang kami rasakan selama ini, laka milikmu ya Allah. Wal mulk, nah ini sambungannya ke sini. Mulk itu pangkat, derajat, kedudukan, jabatan, laka milikmu ya Allah. Jadi kita datang itu, kita akui kita nggak punya apa-apa. Kita hanya hamba Allah yang memiliki segalanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalak. Saat kita bertalbiyah ini, kita lepaskan identitas sosial kita, siapa kita lepaskan duniawi kita hanya abdullah, kita hanya hamba Allah, maka penduduk langit, para malaikat pun menjawab, labbaik wa sa'daik, panggilan untukmu dan kebahagiaan kelak milikmu. Tuh, kalau kita niatnya benar. Tapi kalau kita niatnya salah, kita nggak mengakui, kita datang dengan status kita, status sosial kita datang ke Baitullah, walaupun kita lisan kita berkata labbaik Allahumma labbaik, tapi justru penduduk langit mengatakan la labbaik wala sa'daik. Gak ada panggilan untukmu itu. Tidak ada kebahagiaan untukmu itu. Na'udzubillah. Untuk itu di awal sebelum kita berangkat ditanamkan dalam hati kita datang memenuhi panggilan Allah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesudah itu di sana dipersilahkan, kita punya hajat apa, memohon kepada Allah, silahkan. Tapi utamanya mohon ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Ya, dalil keutamaan haji dan umrah. Al-hujjaj wal-ummar wafdullah inda'auhu ajabahum wa inistaghfaru ghafaralahum. Nah, ini. Orang yang berangkat haji, orang yang berangkat umroh ini duta Allah. Ketika kita memohon kepada Allah, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Ketika kita mohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hanya ajabahum, diijabahkannya doa, kadang sesuai persis dengan apa yang kita minta. Kadang Allah ganti dengan tertolaknya musibah mara bahaya. Wah, ini mestinya kena masalah apa? Karena kita berdoa, Allah ganti doa-doa kita dirupakan dalam bentuk tertolaknya musibah dan mara bahaya. Tapi terkadang kasih sayang Allah tidak jawab di dunia. Allah kumpulkan, kita amalnya masih sedikit. Amalnya masih sedikit, belum dapat kita surganya Allah. Doa-doa inilah yang mendongkrak amal kita. Maka dalam satu riwayat dikatakan banyak nanti hamba Allah yang kaget pada saat yaumil akhirat. Kaget kenapa? Ya Allah, begitu indah, begitu luar biasa yang engkau berikan kepadaku. Padahal saya ini amalnya sedikit ya Allah. Dijawab, itulah berkat doa-doamu yang selama di dunia
belum aku kabulkan. Artinya apa? Tidak ada doa yang percuma, nggak ada. Tidak ada yang doa itu sia-sia, nggak ada. Semuanya akan dikabulkan Allah, bisa di dunia ataupun nanti di akhirat. Selanjutnya al-umrah ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur salahu jaza ilal jannah. Antara ibadah umroh yang satu ke umroh yang lainnya akan menghapus dosa di antara keduanya, dan pahala haji mabrur tidak ada yang pantas kecuali jannah, kecuali surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut kau. Nah, ini utamanya nih. Ini yang paling pondasi dasarnya di sini. Lillah harus karena Allah Ta'ala, ibtigha'a mardhatillah, ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini betul-betul harus kita tanamkan sebelum kita berangkat ke Baitullah, bahwa kita datang menjadi tamu Allah, ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Lanjut. Ya. Lanjut. Klik lagi. Klik lagi yang di akhir. Satu lagi. Terus yang di urutannya. Nah, ya sebentar. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membahas urutan-urutan tata cara melaksanakan ibadah umroh. Pertama, silahkan. Depan aja biar. Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Pertama, mandi sunnah ihram. Mandi sunnah, namanya juga sunnah, berarti hukumnya sunnah. Andai ada orang yang tidak mandi sunnah ihram, ya tetap sah ibadahnya. Tetapi apa sih fadilahnya mandi sunnah ihram? Pada saat kita mandi, niat dalam hati, nawaitul ghusla sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Atau dalam bahasa Indonesia boleh, saya niat mandi sunnah ihram karena Allah Ta'ala, sah. Ya, nggak niat dalam bahasa apa saja boleh. Saya niat mandi sunnah ihram, sunnah karena Allah Ta'ala. Pada saat itu, pada saat air mengguyur dari ujung kepala sampai ujung kaki, saat itu pula Allah merontokkan dosa-dosa kita. Jadi sudah dimulai dari awal. Keberangkatan ibadah umroh itu bagian daripada membersihkan dosa-dosa kita. Jadi walaupun sunnah, walaupun tidak berpengaruh pada sah tidaknya umroh, sayang kalau kita nggak lakukan, sayang. Di mana nih melakukannya? Mandi sunnah ihram. Kalau program kita langsung ke Mekah, tanggal 23 langsung ke Mekah. Mohon maaf. Ya, tanggal 23 itu Jakarta, Jeddah, kemudian tawaf ke Mekah. Maka mandi sunnah ihramnya dilakukan di rumah masing-masing. Atau yang menginap yang dari luar kota, yang di bandara, ya berarti di bandara itulah, ya di hotel di bandara kalau yang ada dari luar kota. Tapi kalau tinggalnya di Jakarta sekitar, ya silakan mandi sunnah ihramnya bisa dilakukan di rumah masing-masing sebelum berangkat. Tapi kalau programnya Jakarta, Jeddah, kemudian ke Madinah seperti tanggal 21 Desember, maka mandi sunnah ihramnya nanti pada saat di Madinah, pada saat hendak menuju Mekah, baru dia mandi sunnah ihram. Sampai di sini mandi sunnah ihram bisa difahami? Clear ya? Yang di Zoom mohon bisa langsung di chat. Nanti ada admin yang akan meneruskan chattingannya. Silahkan boleh kalau ada pertanyaan boleh langsung disela aja, langsung
kita diskusikan. Yang kedua, memakai pakaian ihram. Ini hukumnya wajib. Memakai pakaian ihram, hukumnya wajib. Di sini ada istilah wajib, ada istilah rukun. Apa bedanya wajib dan rukun? Wajib itu sesuatu yang harus dilakukan. Karena sesuatu hal misalkan tidak dilakukan, ya tetap sah ibadahnya. Tapi wajib bayar dam. Contoh, ada orang berangkat menuju Jeddah kemudian ke Mekah. Ternyata lupa itu kain ihramnya. Pernah nggak kejadian? Ya pernah. Kain ihramnya lupa, nggak dibawa. Nah, nggak dibawa, akhirnya nyampe di bandara, kata orang Jawa sih ndelalah. Ndelalah nggak ada yang jualan. Nah biasanya banyak nggak ada yang jualan. Ya sudah, bablas sampai ke Mekah. Dia niat tidak dalam keadaan memakai pakaian ihram. Sah nggak ibadahnya? Sah. Karena ini bukan rukun, sah. Tapi yang bersangkutan wajib membayar dam. Menyembelih kambing di tanah suci, nggak boleh di Bogor. Ya. Nah ini apalagi Bu Riri punya katanya punya peternakan banyak ya. Amin. Nggak boleh Bun, mau di Bogor nggak boleh, tetap di tanah haram, nggak bisa di Bogor. Ini. Memakai pakaian ihram hukumnya wajib. Untuk program tanggal 21 ya nanti, karena dia akan ke Madinah dulu, dari Jeddah mendarat baru ke Madinah. Kain ihramnya masukkan aja dalam koper bagasi. Tapi yang tanggal 23 karena mau ke Mekah, kain ihramnya di cabin ya, mau ditaruh di tas ransel, mau di tas cabin silahkan, karena nanti akan memakai pakaian ihram di atas pesawat bagi laki. Kalau ibu-ibu kan gampang kain ihramnya. Apa sih pakaiannya ibu-ibu dalam berihram? Pakaiannya apa aja? Apa aja? Yang penting menutupi aurat, wajah dan telapak tangannya terbuka itu. Tapi kalau bicara sunnah, sunnahnya warna putih. Tapi putihnya bukan putih yang tipis, yang transparan ya, putih yang tebal, yang ini ya, yang normal aja ya. Nah itu sunnahnya. Tapi kita akan lihat ada orang berpakaian warna hitam, ada yang teman-teman saudara kita dari Afrika yang warna-warni pakai pola-pola bunga-bunga. Ya silakan aja, nggak ada masalah untuk ibu-ibu. Tapi kalau bapak-bapak hanya dua helai kain, dan kalau tidak ada masalah dengan kesehatan, tidak diperkenankan memakai kain apapun selain dua helai. Karena sekarang sudah mulai ada yang jual celana tanpa jahitan, jual kaos tanpa jahitan misalkan, tetap tidak diperkenankan. Hanya dua helai kain ihram saja. Kecuali pernah ada kasus yang bersangkutan tidak punya kemampuan untuk mengendalikan BAK-nya. Nah silakan itu pakai pampers dan lain sebagainya, silakan. Itu kaitannya sama kesehatan. Itu boleh. Memakai pakaian ihram wajib dan dilakukan nanti di atas pesawat bagi yang hendak umroh langsung ke Mekah. Tapi yang dari Madinah nanti di hotel di Madinah. Salat sunnah ihram. Sesudah kita memakai pakaian ihram, dilanjutkan salat sunnah ihram. Yang tanggal 23 ya berarti di pesawat. Sama nih nanti yang tanggal 22 Januari juga di pesawat. Baru kemudian ini yang menjadi rukun nih. Niat ihram. Ya, ini yang pentingnya di sini nih. Rukun. Kalau rukun apa? Rukun sesuatu yang harus dilakukan. Sama dengan wajib, harus dilakukan. Tapi kalau wajib kita langgar masih tetap sah dan wajib bayar dam. Kalau rukun kita langgar tidak sah ibadahnya. Tidak ada ganti damnya, nggak ada. Tapi tidak sah. Nah ini niat. Di mana niat kita? Bagi yang tanggal 23 niat akan kita lakukan di atas pesawat. Nah, karena posisi
tempat niat itu posisinya dilewati pesawat. Kurang lebih 30 menit menjelang mendarat, kita posisinya ada 25 atau 30, kita posisinya ada di atas Yalamlam, ada di atas tempat memulai ibadah umroh. Karena pesawat itu cepat, begitu diumumkan sekarang kita sudah di atas mikot, yang ada pesawatnya bus jauh sekali. Berarti apa? Kita sebelum itu sudah niat. Boleh nggak? Boleh sebelumnya. Yang tidak boleh sesudahnya. Tetapi hasil ijtihad para ulama termasuk diperkenankan apabila ada yang lupa tidak niat di atas pesawat, atau misalnya kain ihramnya terbawa koper besar. Sehingga di mana niatnya? Niatnya nunggu nanti pada saat mendarat, dia pakai pakaian ihram dulu, baru niat. Kalau ada kasus seperti itu, jangan ikut-ikutan niat di pesawat, jangan. Karena niat itu dilakukan sesudah kita memakai pakaian ihram. Jadi boleh nggak niatnya nanti di bandara Jeddah aja? Silahkan. Ya, tapi pilihan utamanya adalah di atas pesawat. Di atas pesawat kurang lebih 30 menit menjelang mendarat. Karena kurang lebih 30 menit, maka kurang lebih 2,5 jam sebelum mendarat nanti petugasnya akan keliling. Yuk kita ganti kain ihram. Nah, ganti kain ihramnya di belakang. Di belakang ada musola. Di Saudi Airlines itu kalau yang reguler ada musolanya ya berapa kali berapa ya. Kurang lebih 1,5 kali 2 apa 2 kali 2 kurang lebihnya ya. Nah, kita akan bergantian berpakaian ihram di sana. Adapun tanggal 21 dia nanti akan di Madinah dulu. Di mana niat ihramnya? Ini juga sama karena programnya naik kereta. Tidak perlu kita datang dulu ke ke Bir Ali, tidak harus seperti itu. Mau datang dulu ke Bir Ali silahkan, tapi tidak harus seperti itu. Tetapi nanti begitu sudah sampai di kereta, sudah nyampe di kereta, ini keretanya juga kereta cepat. Kurang lebihnya 300 km per jam. Maka pada saat terlihat mikot tertulis, ini sudah arahnya arah mikot, ini keretanya juga cepat sekali. Maka langkah yang aman, begitu duduk di kereta, saat itu kita niat. Nah, karena hanya beberapa menit aja kereta jalan itu melewati mikot. Jadi jangan tunggu ada tulisan. Kita ada tulisan di situ sejajar arah mikot, jangan. Duduk sebelum jalan keretanya kita sudah niat ini untuk amannya. Karena apa? Jangan sampai kita melewati mikot dalam keadaan belum niat kena dam. Kecuali kita balik lagi. Nah, keretanya kan nggak mau balik lagi ya. Sampai sini ada yang bertanya? Sampai niat ihram? Ayo, silahkan. Harus mantap kita, harus yakin. Udah. Adik-adik, niat ihramnya sudah paham? Udah ya? Masya Allah, udah mantap dia. Mari kita niat bersama-sama. Labbaik Allahumma umratan. Lagi. Labbaik Allahumma umratan. Lagi. Labbaik Allahumma umratan. Ya. Mengucapkannya labbaik Allahumma umratan sunnah. Yang menjadi rukunnya di mana? Rukunnya di dalam hati. Boleh kita tadi mengucapkan dalam hati labbaik Allahumma umratan. Boleh dalam bahasa Indonesia kita mengucapkan ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, atau yang pernah haji, yang pernah umroh, langsung aja saat itu saya kepengen mengumrohkan ibu saya kepengen mengumrohkan ayah saya, silakan, tapi hanya satu aja, nggak boleh semuanya disebut namanya ya, disebutin semua rombongan, nggak, langsung aja kita dapat
orang tua kita juga dapat tanpa mengurangi pahala kita. Maka saya pribadi kalau saya berangkat, ya rugi saya kalau nggak niatkan untuk orang tua atau untuk keluarga yang lainnya. Niatkan, labbaik Allahumma umratan an siapa? Disebutkan namanya. Atau ya Allah, aku penuhi panggilanmu dalam hati ya, untuk melaksanakan ibadah umroh atas nama siapa? Sebutkan namanya. Sah. Tuh, jadi dari awal bagi yang pernah umroh, tapi kalau yang belum pernah nggak boleh. Bagi yang pernah umroh, silahkan mengumrohkan. Catatannya yang kita umrohkan orang yang sudah meninggal dunia. Tapi kalau masih hidup, ya kita doakan semoga bisa berangkat ya. Jadi seperti itu. Silakan. Ya. Bagi yang belum pernah, maka syaratnya umroh pertama harus untuk diri sendiri dulu. Itu. Tapi bagi yang sudah pernah, di awal ini sudah boleh langsung. Silahkan kita niatkan untuk ibu, boleh. Ya untuk ibu yang sudah meninggal dunia tentunya ya. Nanti umroh kedua, kita ada program umroh kedua lagi. Ini untuk ayah misalkan, atau untuk kakek misalkan. Silahkan. Dengan catatan tadi, sudah pernah umroh. Ya, kalau belum pernah, di awal harus untuk diri sendiri dulu. Silakan, ada yang tanya? Ya. Ya. Ini bagus tadi. Kalau ada orang yang sakit secara medis ini nggak bisa kalau berangkat umroh sendiri. Atau kesembuhannya ini secara medis berat sekali. Andaikan sembuh pun tetap tidak punya kemampuan fisik untuk bisa melakukan ibadah umroh. Kalau ada kondisi yang seperti ini, boleh nggak diumrohkan? Boleh. Tapi kalau sekedar sakit-sakit biasa saja, yang harapan kesembuhannya besar, dan andaikan sesudah sembuh juga punya kemungkinan bisa berangkat, fisiknya juga kuat, itu tidak boleh. Jadi dilihat situasinya, kalau kondisinya memang nggak memungkinkan, andaikan sembuh pun nggak memungkinkan untuk bisa umroh, yang seperti ini boleh kita umrohkan. Kita yang melaksanakan dapat, yang kita umrohkan juga dapat pahalanya. Ya, kalau nggak sakit, ya nggak sakit tetap nggak bisa, Artinya apa? Karena masih ada peluang lain, misalkan pakai kursi roda. Nah itu tetap masih ada peluang lain untuk didorong ya. Nah, ini artinya secara masih bisa memungkinkan untuk diumrohkan, masih bisa memungkinkan untuk umroh, walaupun dengan bantuan orang lain itu masih belum diperkenankan. Ya. Saya lanjut ya. Niat ihram rukun tadi ya. Niat ihram di mikot wajib. Artinya apa wajib nih? Ini harus kita lakukan. Kalau tidak ya kena wajib dam tadi. Contoh yang tanggal 21 begitu naik kereta duduk nyaman dah. Kena AC ya. Misalkan tadinya kepanasan, begitu masuk nyaman. Nantilah nunggu yang lain, dia duduk, ketiduran, kereta jalan sampai lewat mikot. Waduh, yang lain sudah niat, dia belum niat. Padahal niat ihram di mikot itu tempat memulai ibadah, ini hukumnya wajib. Bagaimana dia? Dia ingat di mana, saat itu pula dia juga niat umroh, tapi tetap wajib bayar dam karena dia telah melewati mikot. Padahal niat di mikot ini ya wajib. Sama seperti kita yang di pesawat wajib. Hanya di pesawat ada
ada klausal lain, ada alternatif lain, begitu mendarat masih diperkenankan alternatif kedua ini dilakukan kalau lupa. Tapi kalau mendarat juga lupa, nggak niat lagi, ya wassalamualaikum gitu ya. Ingatnya udah di bus, waduh belum niat. Tadi di bandara juga nggak niat, enggak lupa katanya. Wah ya sudah, itu udah nasib berarti ya. Nasib niat di bus, tapi wajib bayar dam. Itu sudah catatan takdir kalau udah gitu. Adik, wah keren. Ini ada yang nanya nih. Ya silakan Dik. Saya kan belum balik. Ya. Perlu bayar dam nggak? Ya, kalau apa? Kalau belum balik, kalau misalnya lupa untuk baca niatnya di mikot. Ya, baik. Adiknya belum balik. Nanti tenang, diingatkan. Nanti yang bayar dam siapa kalau adiknya nggak niat? Yang bayar dam petugasnya, nanti TL-nya. Kok TL-nya nggak ngingetin gitu ya? Ya, nanti diingetin Dek, Nanti ada TL-nya, keliling. Yuk kita niat. Keliling nanti tuh. Nah, udah. Insyaallah Dek ya. Walaupun belum balik, tetap berpahala ibadahnya. Tetapi belum menggugurkan kewajiban. Artinya apa? Umroh, haji, itu kan ada wajib bagi umat Islam minimal sekali dalam seumur hidup. Pernah 10 kali umroh, tapi semuanya dilakukan sebelum balik semua. Masih belum terhitung. Tetapi pahalanya dapat. Yang dapat bukan hanya adik, orang tua yang membiayainya juga dapat. Nah kalau yang belum balik itu seperti itu. Tapi nanti saat balik tetap wajib melaksanakan ibadah umroh. Lanjut ya. Meninggalkan larangan ihram wajib. Nanti kita bahas larangannya apa aja. Talbiyah sunnah. Nah tadi talbiyah sunnah. Tapi di dalam ibadah umroh haji yang sunnah-sunnah ini jangan disepelekan. Walaupun tadi kita talbiyah itu sunnah. Begitu kita ikhlas karena Allah Ta'ala saat kita membaca talbiyah, para malaikat pun mendoakan kita. Menjawab talbiyah kita. Walaupun sunnah ya sayang-sayang. Sunnah-sunnahnya ini luar biasa. Baru rukun keduanya tawaf. Ini yang gak bisa digantikan. Sa'i rukun ketiga. Walaupun sakit. Saya bayar aja. Tolong dong diwakilkan saya tawafnya saya bayar. Ya enggak bisa. Kalau enggak bisa jalan ya didorong. Nah, sekarang ada skuter, pakai skuter. Bagaimana hukumnya pakai skuter? Bagaimana hukumnya tawaf pakai pakai kursi roda? Nah, ini ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mengantisipasi nanti umatnya tuh unik-unik kan. Nah, kepengennya pakai. Nanti jangan-jangan nanti ada eskalator katanya diem. Ini Rasulullah sudah ngasih tahu, udah ngecontohkan suatu saat ini tawaf dan sa'i nggak mudah. Kalau dulu longgar tawaf dan sa'i. Tawaf dan sa'i longgar, sekarang semakin padat. Rasulullah pun pernah mencontohkan tawaf sa'inya naik onta. Pada saat naik onta, pakai tongkat aja tuh niatnya. Takbir pertamanya, Bismillahi Allahu Akbar. Nah artinya apa? Rasulullah mencontohkan ini untuk suatu saat umatnya bisa juga pakai kursi roda. Ini ontanya onta mesin, pakai skuter bisa aja silahkan. Tapi kalau pertanyaannya afdol mana? Afdol jalan. Bagi yang kuat. Tapi bagi yang sedang rematik, sedang asam urat, memaksakan diri malah nggak jadi afdol. Kan jadinya memberatkan diri sendiri, ya. Kita sesuai kadar kemampuan kita, kita sehat, kuat, ya jalan. Udah sakit kakinya, enggak, saya pengen dapat afdolnya, yang enggak dapat malah afdolnya. Karena apa? Memaksakan diri sendiri dan membahayakan diri sendiri. Jadi situasional aja. Situasional ini, ada keluarga nih, sudah sepuh, enggak kuat jalan. Ya sudah, dari awal konsepnya, ini nanti kursi roda. Oh itu naik skuter. Nah itu sudah dipersiapkan seperti itu. Kalau misalkan ada contoh
Mas Riko sehat kuat jalannya, pengen naik skuter, sah apa enggak? Kalau bicara sah, sah aja ya, sah boleh. Tapi kalau petugas kadang-kadang kita kuat, kita sehat, mau enggak mau menemani jamaah yang sedang sakit, boleh enggak? Ya boleh. Andaikan tidak menemani, kalau bicaranya sah atau enggak, tetap sah. Ini lebih kepada afdolnya mana. Kalau afdolnya mana, ya memang afdol yang jalan kaki. Lanjut, tawaf rukun, sa'i juga rukun, bercukur ini rukun, tertib ini juga rukun, artinya berurutan. Nah ini berurutan, satu persatu kita akan bahas mulai dari meninggalkan larangan. Tolong Mas Riko yang larangan-larangannya apa aja? Ya ini, larangan dalam masa berihram. Laki-laki memakai pakaian berjahit. Pakaian berjahit itu maksudnya baju yang kita kenakan. Contoh, mohon maaf. Ini berjahit. Tapi ini bukan baju. Ini bukan bagian dari celana. Boleh enggak saat saya berihram saya bawa ini? Boleh. Ini enggak, karena ini bukan pakaian. Ya. Sabuk berjahit, boleh enggak kita pakai? Boleh, aksesoris itu boleh. Sendal, ada jahitannya, boleh enggak? Boleh. Yang tidak boleh pakaian kita, baju kita, celana kita berjahit. Tapi bahasa berjahit ini tetap disamakan hukumnya seperti berjahit manakala ada pakaian kita yang melingkupi badan kita. Walaupun ada kaos, ada celana tanpa jahitan, tetap tidak diperkenankan karena hukumnya sama dengan pakaian yang berjahit. Jadi hanya dua helai aja tadi yang diperkenankan. Menutup kepala, ya, menutup kepala. Termasuk menutup kepala. Nih bapak-bapak yang kadang lupa. Kita habis check in, masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi karena kita gerah, kita mandi. Mandinya mandi ngadem. Enggak pakai sabun, enggak pakai sampo. Boleh enggak? Boleh. Ya, karena yang penting enggak pakai wangi-wangian karena kita berkeringat misalkan. Ngadem aja. Yang sering kali salah ini menutup kepala pakai handuk, tutupin kepalanya, nah ambil ngeringin rambut tuh. Nah kan ditutupin kepala tuh. Ini bagian dari yang tidak diperkenankan. Nah ini hati-hati nih. Mandinya boleh sepanjang tidak pakai sabun. Sepanjang tidak pakai wangi-wangian boleh. Tapi menutup kepala pakai handuk kah? Pakai kain ihram kah? Ini termasuk yang tidak diperkenankan. Ini nggak boleh ini dalam masa berihram. Ditandai dengan niat. Kalau rombongan tanggal 21 itu kan ke Madinah dulu. Pada saat menjelang ke Mekah yang bersangkutan sepanjang belum niat malah justru disunahkan pakai wangi-wangian. Di Madinah, di hotel, mandi dianjurkan pakai wangi-wangian. Ya sampoan, ya sabunan, yang gunting kuku, ya rambutnya dirapikan dan lain sebagainya, disunahkan. Tapi grup tanggal 23 sunnah mandinya itu pada saat ada di rumah mau berangkat. Atau di hotel bandara mau berangkat. Tetapi kalau sudah niat labbaik Allahumma umratan, nah ini memakai wangi-wangian gak boleh. Nah ini. Memakai wangi-wangian tidak boleh. Baik laki-laki maupun wanita tidak boleh pakai wangi-wangian. Adapun yang dilarang untuk wanita saja menutup muka, pakai cadar, pakai niqab. Nah ini tidak boleh. Memakai sarung tangan yang menutupi bagian dalam telapaknya semuanya tertutup itu tidak boleh. Nah,
Jadi wajah dan telapak tangannya harus dibuka pada saat berihram. Yang laki-laki dan wanita tidak boleh, ini laki-laki dan wanita nggak boleh memakai wangi-wangian, memotong dan mencukur rambut. Tidak harus memotong mencukur rambut pakai pakai gunting. Pakai tangan pun kalau kita iseng mainan rambut ditarik, kan ada juga yang suka begitu ya. Nah itu nggak boleh juga. Memotong kuku. Memotong kuku tidak mesti pakai gunting kuku. Ada yang iseng-iseng memotongnya pakai gigi, digigit-gigit. Itu juga nggak boleh. Memotong, mencabut pohon. Berburu binatang. Kemudian 6, 7, 8 ini bagi suami istri ini tidak diperkenankan. Sampai kapan larangan berlangsung? Sampai prosesi umrohnya selesai. Berarti tawaf selesai, sa'i selesai, gunting rambut selesai, baru normal lagi. Berpakaian biasa lagi. Pakai wangi-wangian boleh lagi. Sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Yang di Zoom juga dipersilahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Adik-adik sudah paham belum nih? Ada yang mau nanya nih, jangan ragu-ragu. Ayo, angkat tangan lagi. Ya, silakan adik, silakan. Habis mandi boleh pakai deodoran nggak? Ya, habis mandi boleh pakai deodoran enggak ya? Nah, deodorannya kalau di kampung deodorannya enggak wangi. Namanya trawas. Trawas itu deodorannya enggak wangi. Boleh, tapi deodoran sekarang itu deodorannya parfum. Wangi ya. Jadi kalau habis mandi masih dalam keadaan berihram, enggak boleh pakai deodoran ya. Karena deodorannya wangi, kecuali ada deodorannya yang no parfum, yang enggak ada wanginya, ada enggak ya? Saya enggak tahu ada apa enggak. Nah, kalau yang modern saya enggak tahu ada apa enggaknya nih. Kalau masih wangi ini enggak diperkenankan. Tapi kalau obat-obatan seperti balsem, kayu putih, kan ada yang enggak kuat ya, misalkan kasih balsem, kasih kayu putih, itu enggak apa-apa. Ya, bukan parfum itu ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, tolong Mas Riko lanjut ke tawaf. Enggak. Ya, masker sekarang tidak diharuskan lagi, tidak seperti zaman COVID. Kecuali yang flu. Kalau lagi ada yang kasus karena kesehatan, boleh nggak saya pakai masker? Boleh. Ya boleh. Ya, ini kalau untuk kesehatan itu boleh. Ya, ini kalau malah diharuskan pakai itu daripada nular ke yang lain-lainnya. Malah kita pakai masker. Nah ini ya, ini kita sudah talbiyah sudah, meninggalkan larangan ihram sudah, tadi talbiyah sudah. Talbiyah ini disunnahkan sejak kita niat labbaik Allahumma umratan, terus kita pakai talbiyah lagi, istirahat lagi, ingat lagi, talbiyah lagi, terus talbiyah ini. Yang dari Madinah ya sepanjang perjalanan sampai Mekah, zikiran yang paling utama ya talbiyah. Nah kita sama-sama lagi talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Doa sesudah talbiyah ini termasuk yang mustajab. Jadi talbiyah kita lakukan tadi 3 kali, lanjut sholawat, baru doa. Di antaranya tadi ya, inna nas'aluka ridhaka wal jannah ya Allah, kami mohon ridho dan surgamu ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya Allah, kami mohon perlindunganmu dari murka dan api neraka. Sesudah itu kita punya hajat, silahkan doa. Jadi sesudah talbiyah, sholawat, doa saat itu termasuk yang mustajab. Apalagi kita sedang musafir perjalanan umroh, karena doanya orang musafir juga mustajab. Ini musafirnya musafir ibadah lagi ya. Jadi banyak-banyak lagi. Talbiyah, sholawat, doa. Talbiyah, sholawat, doa. Silakan masing-masing sesuai hajatnya. Kita lanjut ke tawaf. Ya. Syarat sahnya tawaf menutup aurat. Auratnya laki-laki. Apa Dek? Auratnya laki-laki Dek? Ya. Saya mata kaki. Waduh nanti keserimpet-serimpet. Sampai apa? Lutut. Cakep. Ya, dari pusar sampai lutut. Artinya apa? Artinya jangan sampai kita tawaf pusarnya terlihat. Kalau pusar terlihat, tawafnya tidak sah. Tawafnya tidak sah, ya umrohnya juga tidak sah. Ini laki-laki. Kalau perempuan tertutup semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Kasus yang sering terjadi adalah terlihat rambutnya. Nih, tolong hati-hati pakai ciputnya dipakai supaya jangan tergerai. Yang kedua yang sering terjadi adalah terlihat lengannya. Nah, ini lengan saya terlihat. Contoh, saat tawaf dimulai saya akan mengangkat tangan. Misalkan ini Hajar Aswad, ini Ka'bah, sebelah kiri ini Ka'bah. Saya memulai tawaf dengan menghadap wajah saya ke arah Ka'bah. Kemudian saya angkat tangannya. Bismillahi Allahu Akbar. Itu memulai tawaf. Pada saat saya mengangkat tangan Bismillahi Allahu Akbar, ini lengan baju saya tertarik. Lengan baju saya tertarik, lengannya terlihat. Ini bagi wanita termasuk menjadikan tawafnya tidak sah karena lengannya terlihat. Lengan ini bagian dari aurat. Maka wanita pada saat berihram tolong memakai manset. Ya, pakai manset, ada yang manset setengah aja ya, ada yang setengah. Kemudian untuk hati-hatinya ada sarung tangan yang menutupi bagian atasnya aja, tapi ada talinya. Nah, bagian dalamnya tetap terbuka. Ini untuk jaga-jaga, jangan sampai lengannya terlihat, khususnya saat tawaf. Ya, kalau saat tawaf nggak bisa diganggu gugat. Kalau saat sa'i masih bisa ditolerir, tapi kalau tawaf nggak bisa. Nah, ini menutup aurat, suci dari hadas, berarti nggak boleh kita kentut pada saat tawaf. Nah, nggak boleh kentut. Harus suci, ya menstruasi juga nggak boleh orang masih menstruasi melakukan tawaf. Karena ini harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Suci badan pakaian dari najis, menjadikan Ka'bah, selanjutnya menjadikan Ka'bah sebelah kiri. Ini Ka'bah misalkan. Maka Ka'bah ini harus sebelah kiri. Saya tawaf, saya jalan, subhanallah. Walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini selalu sebelah kiri. Kalau misalkan, nah ini adik ibunya nyari anaknya misalkan. Aduh kok anak saya mana tadi? Gara-gara mencari,
Posisi Ka'bah akhirnya di belakangnya. Nah, sambil jalan dia nyari. Maka langkah-langkah dia tadi menjadikan putaran tawafnya tidak sah. Nah, ini hati-hati ya. Gimana kalau mencari? Kalau mencari posisinya jangan bergerak, diem aja mencari tuh, diem aja. Balikan lagi posisinya ke semula, baru dia jalan lagi. Tapi kalau sambil berjalan dia mencari, berarti Ka'bahnya tidak di sebelah kiri, Ka'bahnya ada di belakang. Maka putaran tersebut, misalkan kejadiannya di putaran 5, putaran 5-nya saja yang tidak sah, 1 sampai 4-nya tetap sah. Sama kejadian kalau ada yang buang angin atau kentut di putaran kelima, ya putaran kelimanya saja yang tidak sah, 1 sampai 4-nya tetap sah. Nah, seperti ini ya. Menjadikan Ka'bah sebelah kiri mulai dari Hajar Aswad. Nah, ini contoh. Hajar Aswad sebelah kiri. Saya mulai Bismillahi Allahu Akbar. Saya jalan. Ini di belakang saya misalkan ada 30 orang. Ngelihat saya ngangkat tangan Bismillah Allahu Akbar. Yang belakang ikutan semua. Bismillahi Allahu Akbar. Boleh enggak? Karena belum sejajar dengan Hajar Aswad. Jadi ikutin jalan aja. Jangan ngikutin kitanya ngangkat tangan, ikut ngangkat tangan. Nah ini jangan ya. Jadi nunggu. Ini sudah sejajar Hajar Aswad apa belum? Kalau sudah sejajar baru kita mulai Bismillahi Allahu Akbar. Lanjut. 7 kali mengelilingi Ka'bah. Enggak perlu saya masih kuat, saya mau 8, mau 9, ya enggak boleh juga. Ya, tetap aturannya 7 putaran. Sholat zuhur yang 4 rakaat ya tetap harus 4 rakaat, jangan dilebih-lebihkan. Nah, kecuali lupa. Nah, 6 apa 7 ya? Ini udah 6 apa udah 7? Kata Bu Riri, baru 6. Kata anaknya, udah 7. Wah ini ribut nih ya. Pilih yang mana? Kalau kita masih ragu-ragu 6 dan 7, pilih yang paling kecil 6. Kecuali rombongan yang lain yakin, enggak ini udah 7. Betul udah 7. Ya sudah kita ngikutin rombongan 7. Nah seperti itu. Jadi kalau sama seperti sholat. Kita sholat zuhur. Ini sudah 4 apa baru 3. Kalau kejadian seperti itu, kita ambil yang paling kecil 3, nambah 1 rakaat lagi. Dilakukan di dalam masjid. Yang ke-8, niat tawaf. Ini khusus tawaf wada, tawaf sunnah, tawaf nazar. Kalau tawaf umroh tidak harus niat karena sudah dalam satu rangkaian ibadah kita sudah niat labbaik Allahumma umrotan. Jadi tidak harus niat. Niatnya ini sudah niat yang kita lakukan saat tawaf umroh hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Tetapi kalau tawafnya tawaf sunnah, saya mau sendiri, saya mau tawaf sendiri. Masuk ke dalam masjid, kemudian kita mulai Bismillahi Allahu Akbar. Dalam hati kita niat, saya niat tawaf sunnah. Pada dasarnya, kalau bukan sedang umroh, saya begini aja sah. Tidak harus pakai pakaian umroh. Karena kita tawaf aja, tidak berihram. Hanya saat ini aturannya berbeda. Ini bukan aturan agama, tapi lebih kepada teknis. Lebih kepada teknis untuk mengurangi kepadatan yang boleh yang sedang berihram. Seperti itu aja sebenarnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut diklik yang gambarnya, Mas. Oh iya, silakan. Untuk yang mulai dari Hajar Aswad, ya. Itu kan semua orang pasti punya perkiraannya masing-masing ya. Di bawahnya itu ada tandanya atau apa gitu? Baik, oke. Diklik gambar anunya, tawafnya, Mas Adi. Ya, nah ini. Ini Hajar Aswad. Ini Hajar Aswad. Di samping kanan saya ada lampu warna hijau. Di samping kanan saya ada lampu warna hijau untuk pertanda. Kalau posisi kita ini searah dengan Hajar Aswad. Ini kira-kira saja. Enggak harus, wah ini harus persis betul. Enggak, kira-kira aja. Yang penting
Oh ini sudah Hajar Aswad dan tidak ada garis. Dulu dikasih garis. Yang ada apa? Yang ada ngelihat semuanya nih udah nyampe apa belum nih. Itu akhirnya dorong-dorongan itu dulu itu. Nah nih Ustadz Abdullahnya belum sebesar ini. Ustadz Abdullah. Ini dulu ada garisnya dulu itu. Ya 2000 awal itu masih bergaris. Nah, sekarang udah nggak ada. Nah, repot kalau ada garisnya itu. Jadi sekarang cukup kita lihat di samping kiri ada Hajar Aswad, di samping kanan ada lampu hijau. Oh udah sejajar. Kita angkat tangan. Bismillahi Allahu Akbar. Baru kita melangkah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Di buku doa memang ada. Putaran 1 apa, putaran 2 apa, doanya 3 apa. Kadang repot itu ya, kadang repot kita baca, kesenggol-senggol, susah lagi. Jadi zikirnya yang gampang aja. Zikirnya enteng di lisan, berat di timbangan akhiratnya nanti. Kita baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billahil aliyil azim. Putaran berikutnya boleh nggak saya zikir yang lain? Boleh, silahkan kita memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Kenapa kita penting? Dulu Nabiullah Adam pernah bermunajat kepada Allah. Ya Allah, ini Ka'bah, kalau saya tawaf saya dapat apa? Engkau dan anak-anakmu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosanya orang yang tawaf. Nabi Adam tadinya hanya untuk Nabi Adam. Nabi Adam minta lagi, ya Allah, tambah lagi, jangan hanya saya. Nabi Adam menjawab, anak-anakmu yang tawaf juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup tuh Nabi Adam. Jangan ya Allah, tambah lagi ya Allah. Ditambah lagi sama Allah, ya sudah, anak keturunanmu nanti yang tawaf itu juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sudah cukup? Belum. Nabi Adam minta lagi, ya Allah, tambah lagi fadilahnya, tambah lagi keutamaannya. Diberikan lagi. Orang yang dimohonkan ampun oleh orang yang tawaf juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita tawaf, ya kita istighfar. Jangan untuk diri sendiri saja, jangan. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, memohon ampun ya Allah. Mohon ampun atas dosa-dosaku. Mohon ampun atas dosa orang tuaku ya Allah. Mohon ampun terus, silahkan. Silahkan sahabat-sahabat kita, guru-guru kita mintakan di saat kita tawaf. Jadi kita bertasbih, subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar. InsyaAllah ini menjadi pemberat amal ibadah kita nanti di akhirat. Kita juga mohon ampun atas segala dosa-dosa. Kita juga bersolawat. Silahkan putaran yang lain kita perbanyak solawat. Harapannya apa? Kita dicari sama Rasulullah SAW. Kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Silahkan, zikir apa aja. Tetapi begitu di rukun yamani, ini sudut yang paling akhir nih ya. Sudut yang paling akhir, kita juga mengangkat tangan. Bismillahi Allahu Akbar, tapi nggak dicium. Nggak dicium. Kalau di Hajar Aswad memang sunnahnya, hukum awalnya itu Hajar Aswadnya diusap dan diciumnya. Ganti daripada ngusap cukup melambaikan tangan. Ganti dari mencium Hajar Aswad cukup cium tangan kita. Nah, tapi kalau di rukun yamani memang sunnah ngusap. Tapi susah kan kita ya, susah, maka cukup dengan melambaikan tangan saja. Dan doa di antara rukun yamani sampai Hajar Aswad, doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini sapu jagat, ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia, berikanlah kami kebaikan di akhirat, dan jaga kami semua ya Allah dari api neraka, dari siksa api neraka.
sampai 7 putaran selesai sudah tawafnya. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada yang tanya. Nih sudah hafal semua nih kelihatannya nih. Udah ya, lanjut. Pakai. Ya, ini pakai earphone tetap. Oh iya, mana nih Mas? Oh ini earphone-nya ya. Nanti kita bagi. Kita bagi earphone ini untuk memudahkan koordinasi kita. Tapi misalkan ada Ustadz Abdullah nanti yang mimpin tawaf. Ustadz Abdullah baca doa. Kalau misalkan kita nggak paham, nggak bisa ngikutin Ustadz Abdullah, kita cukup mengaminkan doa beliau. Ya, kita cukup mengaminkan, jangan ngikutin bacaannya. Kalau ngikutin bacaannya yang takut apa? Salah lisan, salah ucap. Ya, Ustadz Abdullahnya ngomong apa, kita ngikutinya salah, malah artinya jadi berantakan semua. Mending kita mengaminkan atau kita zikir yang mudah tadi. Kalau misalkan nggak dengar apa, ya sudah kita zikiran aja. Nah, zikiran aja yang mudah tadi, tasbih, istighfar, sholawat. Nah, kalau misalkan Ustaz bisa kita ikutin, nggak bisa kita aminkan doanya. Gitu aja ya. Ada lagi pertanyaan? Lanjut ya. Lanjut, klik. Selesai kita tawaf, lanjut lagi. Ya, stop dulu. Nah, ini pintu Ka'bah ya tadi, ini pintu Ka'bah. Ini Hajar Aswad. Nah, ini kalau selesai tawaf ada anjuran kita doa di antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad, itu yang dikenal dengan multazam. Ya, ini tempat yang termasuk yang mustajab sekali untuk kita berdoa. Kok nggak bisa kita merapatnya cukup dari jauh? Kalau nggak bisa merapat cukup dari jauh, kita menghadap Ka'bah, posisinya di multazam kita berdoa. Pada saat tawaf jangan sekali-kali masuk. Nah, kalau sekarang memang nggak bisa. Kalau dulu memungkinkan sekali, longgar ya, orang tawaf masuk ke Hijr Ismail. Nah, ini tidak boleh karena Hijr Ismail ini bagian dari dalamnya Ka'bah. Orang tawaf itu mengelilingi Ka'bah, maka nggak boleh masuk ke dalam Hijr Ismail. Nah, ini sudah dibuka belum Ustadz ya? Tutup ya? Enggak. Dan antriannya ya. Semoga ada kesempatan kita sholat di Hijr Ismail bila memungkinkan. Apa fadilahnya? Ini Siti Aisyah pernah bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, saya pingin sholat di dalam Ka'bah. Nah, kata Rasulullah, kalau mau sholat di dalam Ka'bah, cukup sholat di Hijr Ismail. Karena pada dasarnya ini Hijr Ismail ini dalamnya Ka'bah. Zaman Nabi Ibrahim ini Ka'bah ini dibangun sampai ke sini. Nah, maka ini sebenarnya dalamnya Ka'bah. Apa fadilahnya? Kita masuk ke Hijr Ismail membawa dosa-dosa kita keluar dari Hijr Ismail mengeluarkan dosa-dosa kita. Maka semoga, ini tidak bisa dipastikan, ini tergantung ilhamnya para penjaga ya. Kalau mimpinya lagi enak mungkin dibuka ini. Tergantung nanti nih situasinya seperti apa. Lanjut. Selesai kita tawaf, maka kita akan cari tempat yang longgar untuk sholat di belakang makam Ibrahim. Sholat sunnah tawaf. Ya, sholat sunnah 2 rakaat. Selesai sholat sunnah 2 rakaat, minum air zam-zam. Kita minum air zam-zam, berdoa, menghadap kiblat, bismillahirrahmanirrahim. Di antara doanya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tapi minum air zam-zam silahkan boleh untuk doa apa saja. Ngadep kiblat, bismillahirrahmanirrahim, baca sholawat, doa apa yang menjadi hajat kita silahkan. Selesai minum air zam-zam baru kita melakukan sa'i. Rukun yang ketiga, rukun pertamanya niat, rukun keduanya tawaf, baru kita melakukan sa'i. Lanjut. Klik. Lanjut lagi. Ya. Intinya pada saat melaksanakan ibadah sa'i, intinya
kita memulainya dari Safa baru ke Marwah. Jangan dibalik Marwah dulu baru Safa. Tapi mulai dari Safa ke Marwah. Dan dilakukan sebanyak 7 kali. Contoh, ini saya di Safa. Kita menuju Marwah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Ini dihitung 1 kali. Saya jalan lagi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan seterusnya nyampe Safa. Ini yang kedua. Nah, jadi ngitungnya jangan sampai salah. Jangan Safa, Marwah, Safa dihitung sekali, jangan. Nah, ini bisa jadi 14 nih. Aduh, ini yang overdosis. Ini overdosis ini, bahaya, capek kali ya. Nah, ini yang kedua. Yang syarat wajibnya lagi, didahului tawaf. Ini maksudnya kalau dalam umroh adalah tawaf umroh. Tawafnya harus sudah tuntas selesai. Karena pernah ada kasus, ada orang lapor selesai kita sa'i. Saya tadi pada saat putaran tawaf, yang terakhir sebenarnya saya kentut gimana ya Ustaz? Innalillahi, langsung lempes itu dilaporin begitu. Kenapa? Karena sa'inya nggak sah. Dia laporannya sesudah selesai sa'i baru ngomongin sa'inya itu nggak sah. Karena syaratnya sa'i, harus tawafnya selesai dulu. Ini kan putaran terakhir, tawafnya nggak sah. Dia harus nambah 1 putaran lagi. Otomatis dia juga harus mengulangi sa'inya lagi. Nah, ini harus syaratnya ini, tawafnya ini harus sudah sah selesai, baru sa'i. Selanjutnya untuk sa'i lebih mudah. Andai ada yang buang anginnya tetap sah ibadahnya. Ada yang tanya tadi. Wah, ini adik nih, keren nih. Kalau misalnya kentut, itu berarti kita harus wudhu lagi atau gimana? Ya, untuk yang apa nih Dek? Kalau misalnya lagi sa'i apa lagi tawaf? Lagi sa'i. Lagi sa'i? Iya. Oke. Lagi sa'i gimana? Nah, berwudu, suci dari hadas, ini hukumnya Nah, artinya apa? Udah lanjut aja. Lanjut aja udah, karena tidak menjadi syarat sah. Ya, kalau pada saat sa'i, tapi kalau saat tawaf kok kentut, nah wajib tuh kasih kode ke petugasnya, tadi saya kentut saat tawaf, harus wudu di sekitar tempat tawaf, lanjut lagi. Tapi kalau saat sa'i kok kentut, udah jalan aja, ya lanjutkan aja daripada ketinggalan kereta, ya ketinggalan kereta ya. Jadi nggak apa-apa, sah. Selesai. Nanti di antara sa'i dan di antara Safa Marwah ini ada 2 tiang warna hijau. Sekarang lampu aja. Dulunya itu lembah di antara Safa dan Marwah. Ini kita dianjurkan lari-lari kecil. Nah, lari-lari kecil bagi yang laki-laki. Nah, intinya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada bacaan khususnya. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Ini ada, nanti kita sama-sama bacanya. Kok susah ngikutin? Misalkan ada yang susah, banyak-banyak saja baca istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bacaannya nih. Jadi yang paling sering dibaca saat sa'i ini, pertama ini, Rabbighfir warham, karena setiap 2 pilar hijau kita membaca ini, sama saat naik Bukit Safa dan naik Bukit Marwah. Bacaannya, mari diikuti. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Nah, yang lainnya boleh doa apa aja, ada yang baca Al-Quran, ada yang zikiran, sholawatan, ada yang tasbih, silahkan apa saja. Dan terakhir rukun yang keempat, kita niat, kita tawaf, kita sa'i. Yang keempatnya adalah tahallul.
Tahallul kita selesai sa'i menghadap kiblat dulu berdoa. Sama-sama dulu berdoa. Setelah selesai sama-sama berdoa silahkan doa masing-masing. Selesai doa masing-masing baru tahallul digunting rambut. Sering menjadi pertanyaan, boleh nggak saya menggunting rambut diri sendiri? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Gunting. Yang tidak boleh apa? Saya belum menggunting, saya gunting orang lain. Padahal menggunting rambut itu bagian daripada larangan berihram. Gunting orang lain. Gunting diri sendiri memang ini kita sedang tahallul. Gunting diri sendiri kita selesai, kita sudah tahallul. Karena kita sudah tahallul, kita boleh gunting orang lain karena kita sudah bebas. Bahkan kita bisa lepas pakaian kita, ganti dengan yang pakaian biasa. Kita sudah boleh mandi. Catatannya kita sudah menggunting diri sendiri. Kalau kita nggak bawa gunting sama orang lain yang sudah tahallul, tolong guntingkan. Nah, silahkan. Tapi jangan menggunting orang lain sebelum kita menggunting, sebelum kita digunting rambutnya. Selesai tahallul, selesai sudah ibadah umroh, kita alhamdulillah. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi penggugur dosa-dosa kita dan hajat kita juga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ada yang bertanya? Silakan. Pada saat di akhir umroh pertama itu kan ditutup dengan tahallul ya. Ya. Persyaratannya kan menggunting rambut sedikit ya. Ya. Kan banyak juga pasti teman-teman yang langsung melanjutkan dengan potong gundul. Gundul ya. Habis rambutnya. Nanti apabila ingin melaksanakan umroh yang kedua, ya, rambutnya kan udah habis. Ya. Persyaratan cukurnya gimana? Ya. Kalau ada rencana gundul, ada rencana umroh berikutnya, maka dianjurkan yang pertama jangan gundul. Cukup potong rambut aja. Potong rambut di 3 titik. Ya, walaupun 1 titik aja sah. Tapi kita ngambil kesempurnaan di 3 titik. 3 titik rambut, beberapa helai, sah. Nanti kalau umroh berikutnya baru kita gundul. Untuk yang laki-laki memang sunnah digundul dan akan memperberat amal ibadah kita. Dan kelak akan menjadi saksi kita nih, bahwa kita pernah melakukan ibadah umroh. Jadi gundulnya yang keduanya, atau kalau ada rencana ketiga, yang ketiganya. Nah, seperti itu. Rambut kepala bisa nggak? Kalau sudah nggak punya boleh. Kalau sudah nggak ada ya, udah nggak ada, silahkan itu. Jenggot nggak ada, kumis nggak ada, ini betul-betul gundul. Kita simbolik aja. Kalau memang betul nggak ada, ya simbolik aja. Cukup ya? Baik. Mengenai kalau kita buang angin ya, apa kita melipir sendiri, ya, terus gabung lagi, ya. Itu kan 9 kali ya muternya ya. 7 kali. 7 kali. Nah, umpama tengah-tengah kita buang angin, ya, kita melakukan sendiri lagi. Ya. Baik. Kalau misalkan buang angin, kasih kode ke petugasnya supaya nanti ditunggunya kalau udah selesai ya. Kalau rombongan nggak mungkin berhenti, rombongan harus tetap jalan, tapi yang batal jangan ragu-ragu. Di sekitar nanti dikasih tahu di mana posisinya. Sekarang itu di tempat areal tawaf, di pinggirannya itu banyak sekali tempat wudhu. Ada tempat wudhu. Kok susah? Misalkan nggak ketemu, misalkan nggak kelihatan, ya sudah pakai air yang zam-zam itu, pakailah untuk wudhu. Tapi untuk ibu-ibu ada tempat wudhunya tertutup, ada tirai-tirainya, posisinya di dekat tangga itu ada di pinggiran tempat tawaf. Habis itu nanti bergabung nanti dikasih kode sama petugasnya, kan kita pakai earphone kan, nanti diinformasikan di mana posisinya. Ada lagi? Ya, silakan. Baik. Bagaimana? Memang ini bagian dari khilafiyah untuk persentuhan kulit. Maka kita ambil yang mudah.
Jadi ada kaidah fikih namanya ad-daruratu tubihul mahdzurat. Darurat, kondisi darurat memperkenankan apa yang tadinya diharamkan. Itu kondisi darurat. Contoh di luar tawaf ya. Kita di hutan. Waduh, enggak ada makanan. Hanya babi yang ada. Kalau enggak saya makan mati ibaratnya karena sudah berapa enggak dapat makanan apa-apa. Boleh enggak? Nah, sekedar memperpanjang hidup boleh. Itu kaidahnya tadi, darurat. Nah, kaidah darurat untuk memperpanjang hidup kita. Bagaimana dengan tawaf? Sepanjang kita enggak nyenggol, apalagi nyolek. Wah, ini lumayan. Colek. Ya batal kalau nyolek. Kita enggak niat, kesenggol. Nah, ini namanya kesenggol. Ya, kesenggol yang enggak batal. Beda lagi dari awal, udah gandengan aja sama istrinya. Ya batal jadinya ya. Jadi kita tersenggol, enggak apa-apa. Tidak niat kita menyenggol. Yang sering terjadi ini suami dan istri. Suami dan istri mahram bukan sih? Ya bukan. Kalau mahram enggak boleh nikah. Anak dan ibu mahram maka enggak boleh nikah. Paman dan keponakan mahram enggak boleh nikah. Suami istri bukan mahram, makanya boleh menikah. Nah, ini dalam pandangan mazhab Syafi'iyah. Walaupun dalam pandangan mazhab lain bahwa persentuhan kulit laki-laki dan perempuan ini tidak membatalkan. Kita cari yang hati-hati. Hati-hati artinya apa? Sepanjang kita tidak sengaja memegang. Kok tersentuh? Ya sudah, jalan aja. Nah, ini. Itu aja, kita istirahat sejenak. Nanti dilanjutkan Mas Riko untuk menjelaskan tentang program perjalanannya. Silakan yang mau minum di sana, silakan minum. Silakan yang mau ngopi, silakan. Oh ya, baik. Singkat tambahannya. Kita barangkali nanti ketemu dengan tayamum, kita ketemu dengan jamak qashar ya. Kalau jamak, misalkan ada sholat jamak kita di yang tanggal berapa ya? Oke, contoh maghrib dan isya. Jamaknya misalkan jamak takdim. Kalau kita jamak takdim, kita sholat maghrib. Udah niat sholat maghrib, sholli fardhul maghribi 3 rakaat mustaqbil qiblatillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dalam hati kita harus ada niatan jamak. Dalam hati, sebelum kapan? Sebelum salam masih boleh. Yang penting kita belum salam, niatkan dalam hati kita jamak takdim. Sehingga selesai maghrib, boleh langsung sholat isya. Yang kadang terjadi ini kita sholat maghrib sudah selesai, melihat yang lain sholat apa? Saya jamak, saya ikutan, nggak boleh. Sudah nggak sah lagi. Syaratnya di awal dalam waktu sholat kita sudah niat jamak takdim. Saat sholat ini berlangsung. Yang kedua, nggak boleh sesudah sholat maghrib misalkan, kalau maghrib dan isya kita sholat sunnah ba'diyah dulu, nggak boleh. Jadi selesai sholat maghrib, lanjut ke sholat isya. Ya, ini berurutan dan nggak boleh dibalik isya dulu baru maghrib, nggak boleh. Tapi urutan maghrib dulu baru isya. Ini kalau jamak takdim. Dan kalau jamak takdim, kemudian karena kita dengan isya, saat isyanya boleh di qashar. Saat takbiratul ihram kita niat qashar. Dalam hati kita, Allahu Akbar, saya niat sholat fardhu isya dengan di qashar. Udah, pada saat takbir, maka kita sholat isyanya 2 rakaat. Tetapi kalau ada sholat jamak takhir, misal zuhur dan asar, kita mau lakukan di waktu asar, cukup satu syaratnya. Saat waktu zuhur itu misalkan dari jam 12 sampai dengan jam 3. Dalam hati kita cukup memantapkan niat, saya niat jamak takhir sholat zuhurnya di waktu asar. Kalau kita nggak ada niatan jamak takhir sama sekali, maka kita dianggap orang yang teledor, yang lalai. Nah, berarti udah jam 3 saya belum sholat zuhur, lalai, nggak bisa. Saya jamak aja, nggak bisa. Niat jamak itu harus diniatkan di posisi waktu zuhur tadi. Jadi cukup satu tadi. Niat di waktu sholat pertama belum habis zuhur,
antara jam 12 sampai dengan jam 3, saat itulah kita niat. Nah, silakan digabung, dikombinasi dengan qashar 2 rakaat, zuhur, asar juga 2 rakaat. Nah, tetapi kalau sholat jamak takhir itu tidak wajib berurutan. Contoh, kita dalam perjalanan, begitu nyampe waktu asar di tengah rest area, orang jamaah sholat asar. Ya sudah, saya ikut sholat asar. Selesai sholat asar, saya sholat zuhur. Boleh nggak? Boleh. Kalau jamak takhir itu boleh dibolak-balik. Tapi kalau jamak takdim nggak boleh. Selesai ya. Yang kedua, tayamum. Tayamum. Bagaimana cara tayamum? Saya ngambil pendapat yang masyhur, karena ada juga yang pendapatnya berbeda tata caranya. Artinya yang masyhur itu yang sebagian besar ulama sepakat dalam hal ini. Baik, dari terima saya, kasih. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahrus atas penjelasannya. Gimana Bapak Ibu? Cukup jelas? Jelas ya. Kayaknya udah ini nih. Udah aus. Iya Pak, makanya tadi saya segera ke sini nih. Kayaknya kasihan juga dianggurin aja tuh ya. Pastinya banyak yang belum sarapan katanya. Baik Bapak Ibu, demikian tadi satu sesi yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Mahrus akan menjadi pembelajaran buat kita juga dan juga keyakinan kita dalam melaksanakan ibadah umroh tentunya. Walaupun memang ada beberapa yang sudah melakukan. Selamat datang Bu Haja Riri. Nah, ini juga haji 2022 nih. Ya, alhamdulillah akan berangkat lagi umroh bersama Balda. Bapak Ibu yang ada di Zoom, bagaimana? Cukup jelas? Apa ada pertanyaan terkait dengan pelaksanaan umroh? Mana suaranya nih Bapak Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu? Cukup jelas? Alhamdulillah, mudah-mudahan ya mempermudah kita untuk melaksanakan ibadah umroh. Baik, itu marilah Bapak Ibu sahabat Balda, sebelum kita melanjutkan program perjalanan yang nanti akan disampaikan oleh Mas Riko dan juga insya Allah ada Ustadz Abdullah. Ini Ustadz Abdullah nih. Tafadhol Ustadz, sini Ustadz. Ini juga insya Allah akan berangkat mendampingi kita nih, ya. Insya Allah. Sapa dulu dong Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum jami'an. Alhamdulillah, terima kasih. Ini baru hadir dari Cilegon, rumahnya di Cilegon ya. Insya Allah nanti akan mendampingi kita semua di tanggal 20,
23 ya. Oh, 23 Desember. Insya Allah. Tapi insya Allah nanti kita bisa ketemu karena semuanya masuk ke kota Mekah terlebih dahulu. Ya, mudah-mudahan bisa ketemu. Gampang carinya, yang paling besar di Balda yaitu Ustadz Abdullah. Ya. Baik Bapak Ibu yang ada di Balda, sejenak kita istirahat dulu. Insya Allah nanti jam 11 kita mulai lagi. Silakan menikmati hidangan yang sudah kami siapkan, kopi, teh dan juga snacknya. Dan yang di rumah ataupun melalui Zoom, silakan menikmati di rumahnya masing-masing. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.